Bantaran kali sebenarnya bukan pilihan bagi warga seandainya mereka memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Alasan itu jugalah yang diungkapkan Kasmuri dan anak sematawayangnya. Kasmuri terpaksa menjadikan bantaran kali sebagai rumah sekaligus tempat usahanya. Bersama anaknya, Kasmuri terpaksa mengais sampah plastik yang ia dapat dari bantaran kali Angke, Jakarta Barat. Tak kenal hari libur, setiap pagi Kasmuri dan anaknya menyusuri bantaran kali Angke menggunakan sampan. Setiap sampah plastik yang didapat dikumpulkan. Belasan kilometer sampan harus didayung agar sampah-sampah plastik ini terkumpul. Saat datang ke Jakarta 20 tahun silam, tak terlintas di benaknya profesi sebagai pemungut sampah di kali harus dijalaninya. Cita-cita awalnya sebagai karyawan pabrik harus kandas karena latar belakang pendidikannya tak mumpuni. Ya pemirsa, memang setiap orang pasti rela melakukan apa saja, pekerjaan apapun untuk bisa bertahan hidup di ibu kota. Meskipun harus berkutat dengan sampah dan limbah pabrik setiap hari di Kali Angke ini, tapi penghasilan Pak Muri ini bisa dibilang cukup nggak Pak buat sehari-hari Pak? Ya, namanya sama begini, namanya di kadang cukup, kadang enggak. Nah kalau Bapak awal datang ke Jakarta tuh Pak, kepikiran nggak sih Pak, Bapak bakal mempunyai pekerjaan seperti ini, kerjanya bakal ngais-ngais sampah nih gitu? Enggak. Awalnya ke sini mau jadi apa dulu? Ya, untuk pekerjaan sehari-hari kalau kita tinggal mangga, sekolah kan lulusan SD. Lulusan SD. Ya kok nekat Pak, lulusan SD berani ngadu nasib ke Jakarta tuh? Ceritanya gimana? Saya ya mungkin aja tidak sukses gitu kayak orang-orang gitu. Tapi nyatanya udah tanah ini, nggak bisa sukses. Karena saya ingin berubah. Nah, udah tahu susah kayak gini nggak pengen balik ke kampung aja Pak? Di kampung sih, saya suka juga nyari kerjaan susah. Di kampung juga susah? Bisa. Saya tetap serah, bisa kaya gitu. Jadi mendingan di Jakarta nih? Selain harus mengumpulkan sampah plastik sebanyak-banyaknya, Kasmuri juga harus berhitung dengan waktu. Karena siang hari, ia sudah harus kembali ke lapak. Di sini sudah menunggu para penadah yang siap membeli sampah plastik hasil pungutan Kasmuri. Ya mungkin bagi siapapun juga dengan gampang dan mudah ya jika membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti ini. Tapi bagi Pak Muri dan rekan-rekan seprofesinya ini, pemulung di sungai ini, sekecil apapun barangnya menjadi pundi-pundi rupiah buat mereka. Mau dipikir-pikir juga, profesi ini juga cukup membantu tugas Pemda DKI dalam membersihkan sungai. Karena setiap hari diambilin ini sampahnya nih, tetap aja banyak di sungai yang sampah. Bukan begitu Pak? Iya. Dan jerih payah kita hari ini cukup Pak? Alhamdulillah cukup. Cukup ya Pak ya? Kita harus segera balik ke lapaknya Pak Muri karena penadahnya sudah nunggu di sana. Kalau nggak cepat nanti bisa nggak makan ya Pak? Iya. Sampah plastik yang dijual Kasmuri dihargai antara Rp2.000 hingga Rp7.000 per kilogram, tergantung jenisnya. Harga yang tidak sebanding dengan jerih payah yang harus dijalani Kasmuri untuk mendapatkannya. Namun apa mau dikata, usaha inilah yang mampu membuat Kasmuri tetap bertahan hidup di ibu kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara termasuk kaum marginal berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sayang, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sudah menjadi hak mereka. Warga tetap harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kehidupannya. Pemerataan pembangunan di berbagai daerah dengan pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat meredam laju urbanisasi menuju Jakarta. Jangan ada lagi pendatang yang masih terbuai dengan Jakarta sebagai surga bagi kaum urban. Nah pemirsa, jika arus urbanisasi betul-betul dikelola dengan baik oleh pemerintah, mungkin ada beberapa hal positif yang bisa didapat. Salah satunya tentu saja pertumbuhan ekonomi di ibu kota Jakarta. Tidak mudah memang untuk menyelesaikan masalah urbanisasi mengingat tidak meratanya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.
Namun jika tidak dimulai dari sekarang, nampaknya cita-cita para pendiri bangsa yakni mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia hanya kembali menjadi sebuah wacana dan impian belaka. Demikian Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.